Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bertemu kembali dengan saya Safriadi berazam.com. Sejak dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai penjabat Gubernur Riau pada tanggal 29 Februari tahun 2024. PJ Gubernur Riau SF Haryanto terus berkeliling ke kabupaten dan kota untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan di daerah, sekaligus menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan oleh masing-masing kepala daerah. 5 bulan menjabat sebagai PJ, SF Haryanto banyak melakukan gebrakan-gebrakan kebijakan, terutama menyangkut pembangunan infrastruktur. Hampir semua kabupaten kota di Provinsi Riau digesa pembangunannya agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Nah, ini luar biasa Pak PJ. Melakukan sesuatu gebrakan yang jarang dilakukan oleh gubernur-gubernur terdahulu. Tapi dalam 5 bulan menjabat sebagai PJ Gubernur, SF Haryanto membenahi beberapa pembangunan infrastruktur. Berazam mencatat, setidaknya ada 10 kabupaten kota di Riau yang langsung mendapat perhatian dari PJ Gubernur Riau. Yuk kita lihat satu persatu apa yang dijanjikan oleh pejabat gubernur kepada setiap kabupaten dan kota. Kita mulai dari Kabupaten Bengkalis. Di Kabupaten Bengkalis, PJSF Haryanto akan membangun jembatan Bukit Batu menuju ke Pulau Bengkalis. Jika pembangunan jembatan ini jadi kenyataan, maka inilah jembatan terpanjang di Indonesia. Selama ini, jembatan terpanjang itu ada di Surabaya, namanya Jembatan Suramadu, dengan panjang 5.438 km. Tapi jembatan Bukit Batu ke Pulau Bengkalis panjangnya 6,7 km. Nah, saat ini Pemprov Riau sudah melakukan studi kelayakan dan membuat detail engineering atau DED atau dokumen perencanaan yang menelan anggaran sekitar 18 miliar. Titik koordinatnya juga sudah ditentukan. Mulai dari desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, membentang hingga ke desa Buruk Bakul, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Rencananya, jembatan yang didukung pembangunannya oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat akan dibangun oleh investor dari negeri Cina. Luar biasa. Kalau jembatan ini jadi, maka kita ke kota Bengkalis tidak lagi menggunakan roro. Cukup dengan menaiki jembatan yang megah. Dari Bengkalis, kita ke Kepulauan Meranti. Di Kepulauan Meranti, penjabat Gubernur SF Haryanto akan membangun jembatan Perawang di Selat Akar yang roboh pada tahun 2023 akibat tiang penyangga utamanya keropos karena dihantam oleh air laut. Dan saat ini proses pembangunannya sedang berjalan dengan total anggaran 33 miliar. Satu lagi, jembatan yang juga sedang dibangun oleh pemerintah Provinsi Riau di bawah SF Haryanto, yakni
yakni jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, yang rencananya akan dibangun pada tahun 2025 dengan total anggaran 85 miliar. Itu di Kepulauan Meranti. Dari Meranti kita ke Kabupaten Kampar. Di Kabupaten Kampar ada sejumlah jembatan gantung yang mangkrak dan terhenti pembangunannya. Di antara jembatan gantung yang mangkrak itu adalah jembatan Rantau Kasih. Jembatan Rantau Kasih ini itu menghubungkan 3 kabupaten. Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Sengingi. Alhamdulillah, Rantau Kasih sudah diresmikan oleh PJ Gubernur Riau S.F. Haryanto pada tanggal 8 Juni tahun 2024 kemarin. Dan dibangun kelanjutannya dengan total anggaran 43 miliar. Masih ada beberapa jembatan gantung lain yang mangkrak dan juga akan dilanjutkan oleh PJ Gubernur Riau S.F. Haryanto. Dari Kabupaten Kampar kita melihat ke Kabupaten Rokan Hulu. Di Kabupaten berjuluk Seribu Suluk ini, PJ Gubernur Riau meninjau pembangunan rumah sakit umum daerah Rokan Hulu di Pasir Pengerayan yang sudah terbengkalai sejak tahun 2011 karena bermasalah secara hukum. Rencananya rumah sakit ini juga akan dilanjutkan pembangunannya oleh PJ Gubernur Riau S.F. Haryanto. Dari Kampar kita mencoba melihat kebijakan S.F. Haryanto di Kabupaten Rokan Hulu. Ia melakukan peningkatan jalan lintas selatan yang dianggarkan dalam APBD perubahan tahun ini. Kemudian di Kota Dumai, PJ S.F. Haryanto membantu merijit Jalan Patimura Dumai yang kondisinya rusak parah akibat sering terkena banjir pasang laut. Pemerintah Kota Dumai sebenarnya terus melakukan perbaikan terhadap Jalan Patimura ini. Mungkin ada 2 kali dalam 1 tahun diaspal, tapi setiap diaspal juga dihantam oleh genangan air laut. Nah, karena dikeluhkan oleh Wali Kota Dumai, Faisal, kepada PJ Gubernur S.F. Haryanto, akhirnya PJ Gubernur mengambil inisiatif untuk memperjuangkan pengaspalan rigid pada Jalan Patimura itu. Jalan Patimura ini adalah jalan akses alternatif menuju ke Pelabuhan Dumai. Selain di Dumai, PJ Gubernur Riau S.F. Haryanto juga menggesa perbaikan jalan di Kabupaten Siak. Ia akan membangun jalan highway 2 jalur, jalan lintas Simpang Buatan menuju ke Simpang Teluk Masjid sepanjang 77 km. Saat ini jalan tersebut masih 1 jalur dan kondisinya sudah ditinjau oleh S.F. Haryanto pada tanggal 26 Juni tahun 2024 kemarin. Di samping membangun jalan highway, PJ Gubernur juga akan mengalokasikan bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten Siak sebesar 32 miliar untuk membangun pelebaran jalan 2 jalur dari bundaran Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah menuju Sungai Cimpur, Kampung Langkai sepanjang 2,9 km dan sekaligus membangun jembatan kembar di atas Sungai Cimpur. Itu di Kabupaten Siak.
Dari Siak kita menuju ke Kabupaten Pelalawan. Di Kabupaten Pelalawan, penjabat Gubernur S.F. Haryanto akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan proyek multi-years. Melanjutkan jalan lintas Bono Kabupaten Pelalawan ke Guntung Indragiri Hilir. Nah, di sepanjang jalan ini ada 3 ruas jalan yang masuk dalam rencana pembangunan menghubungkan Pelalawan dengan Inhil lewat lintas Bono, yakni ruas jalan Simpang Bunut Teluk Meranti sepanjang 84,59 km. Kedua, ruas jalan Teluk Meranti Sebekek sepanjang 50,88 km dan ruas jalan Sebekek ke Guntung sepanjang 98,12 km. Nah, kalau jalan ini selesai dibangun dengan proyek multi-years, nah, itu tak perlu repot-repot lagi kita menuju ke Tembilahan dengan kondisi jalan lintas selatan yang sering rusak. Ada jalan alternatif melewati lintas Bono. Nah, di Kabupaten Indragiri Hilir, PJ Gubernur juga melakukan peninjauan ke kawasan longsor. Kabarnya di daerah Tembilahan, PJ Gubernur juga akan membantu warga tempatan untuk membuat turap yang kemarin dihadang oleh longsor. Nah, bagaimana di Pekanbaru? Pekanbaru lebih istimewa lagi. Dalam catatan media, ada 17 ruas jalan yang berstatus sebagai jalan kota Pekanbaru yang tak mampu dibenahi oleh pemerintah kota Pekanbaru, dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi. Dan sekarang ke-17 jalan yang rusak itu sudah selesai diaspal oleh pemerintah Provinsi Riau di bawah kendali PJSF Haryanto. Termasuk diantaranya Jalan Muhammad Yamin, Jalan Ahmad Yani, Jalan Cipta Karya, Jalan Parit Indah, juga Jalan Sultan Syarif Kasim yang sekarang tepatnya di depan SMA Negeri 1. Kalau Anda melewati Jalan Sultan Syarif Kasim, itu lebarnya luar biasa. Jalan itu akan menyerupai Jalan Gajah Mada. Luas. Dan inilah tempat nanti yang akan dijadikan oleh pemerintah provinsi sebagai pusat kegiatan yang selama ini pusat kegiatan itu selalu dilakukan kalau tidak di Jalan Gajah Mada, di Jalan Cut Nyahdin. Di samping Jalan Sultan Syarif Kasim, PJ Gubernur Riau S.F. Haryanto juga melakukan pelebaran jalan di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan Gor Tribuana sampai ke simpang Jalan Ronggo Warsito. Dan kemudian Jalan Tamrin. Beberapa ruas jalan lain kemarin juga ditinjau oleh PJ Gubernur Riau S.F. Haryanto atas permintaan warga. Di antaranya Jalan Garuda Sakti, Jalan Kapling, dan beberapa ruas jalan lain. Di luar peningkatan pengaspalan jalan-jalan yang sudah selesai di dalam kota Pekanbaru, PJSF Haryanto juga melanjutkan komitmennya untuk membangun flyover di simpang Jalan Garuda Sakti. Nah, kalau ini selesai, ini luar biasa. Karena selama ini simpang Garuda Sakti selalu menjadi titik kemacetan. Baik dari Panam menuju ke Bangkinang atau dari Jalan Kubang Raya menuju ke Garuda Sakti. Pada waktu-waktu tertentu
kemacetan pada simpang Jalan Garuda Sakti ini bisa memakan waktu 3 sampai 4 jam. Bahkan ada juga yang lebih. Ini luar biasa. Kebijakan cepat dan tepat dalam 5 bulan kepemimpinan PJ Gubernur mendapat apresiasi dari masyarakat. Tak terkecuali dari para bupati, wali kota yang mendapat bantuan pembangunan jalan karena selama ini mereka memang susah mendapatkan uluran tangan dari pemerintah provinsi. Saya tadi melihat media sosial cukup banyak sekali dukungan buat saya dari beberapa kepala daerah terhadap pembangunan yang telah dibangun oleh pemerintah Riau. Tadi seperti Ibu Bupati Inhu, Rizita Mailani yang mendukung saya dalam usulan permohonan Bupati terhadap jalur lintas selatan. Insya Allah ini akan saya laksanakan dalam APBD perubahan ini. Nah, ruas jalan itu sangat dibutuhkan masyarakat, memberikan apresiasi kepada Bupati yang telah memperjuangkan masyarakatnya. Begitu juga kepada Bapak Wali Kota Dumai yang mendukung saya juga dari pemerintah Provinsi Riau terhadap pembangunan yang selama ini belum terfokus. Alhamdulillah kemarin saya dukung terhadap banjir yang ada di sana dan beberapa ruas jalan yang kami bantu juga hasil kerjasama Pemprov dan Provinsi. Alhamdulillah ini bisa dapat terlaksanakan. Begitu juga kepada Bupati Bengkalis, Ibu Bupati Bengkalis, Bu Kasmarni, saya mengucapkan terima kasih juga, apresiasi juga kerjasama. Alhamdulillah kami sama-sama semangat untuk membangun jembatan Bukit Batu Bengkalis. Insya Allah dengan doa kami, doa Ibu, ya kita bekerja keras, berjuang, insya Allah secepat mungkin pembangunan jembatan Bengkalis ke Bukit Batu. Terima kasih juga kepada Bupati Siak. Bupati Siak juga telah bekerja sama juga, kami ada bantuan juga kami jembatan di Siak dalam bantuan keuangan, dan juga kami akan membangun, janji kami Provinsi Riau akan membangun ruas jalan 2 jalur untuk Siak. Dari buatan ke Siak, insya Allah ini akan segera dibangun 2025. Mohon doanya Bupati Ranti. Ini saya lihat videonya juga, sudah bekerja sama juga, kita membangun jembatan yang roboh. Yang kemarin 2 buah roboh jembatan kemarin, sudah cukup lama sekali, insya Allah akan kami bangun dari Provinsi Riau untuk Rokan Hulu. Ini kami sudah sepakat sama dengan Bupati Pak Sukiman untuk membangun, mendukung masyarakat Rokan Hulu dalam pembangunan penyelesaian rumah sakit daerah yang terlantar sudah 13 tahun. Insya Allah kami pemerintah siap mendukung kegiatan penyelesaian daerah. Juga kami kepada Bupati Kampar, kerjasama juga Bupati Kampar dalam penyelesaian terhadap jembatan-jembatan yang mangkrak yang sudah bertahun-tahun tidak selesai. Alhamdulillah kita selesaikan jembatan Gantung, Rantau Kasih. Alhamdulillah ini sudah clear, sudah saya resmikan. 2 lagi jembatan akan resmikan di Kampar karena bantuan khusus keuangan. Mungkin demikian. Terima kasih para bupati dan ibu bupati. Saya terakhir Wali Kota Pekanbaru. Nah, inilah Wali Kota Pekanbaru. Ini adik saya juga. Alhamdulillah kita siap membantu mendukung Kota Pekanbaru. Tidak ada lagi jalan yang rusak di Kota Pekanbaru. Kita bekerjasama. Dan insya Allah besok pagi saya dengan Wali Kota, Sekda juga bersama meninjau Jalan Garuda, Jalan Paus, dan Jalan Kapling akan segera kita aspal. Terima kasih. Di samping mempercepat pembangunan dan melakukan pemerataan terhadap infrastruktur, S.F. Haryanto juga belakangan ini juga berkunjung ke kabupaten kota, menyerahkan P3K kepada tenaga honor mulai dari mereka yang mengajar di SLB, di SMP, sampai ke SMA. SK P3K itu diserahkan langsung oleh PJ Gubernur S.F. Haryanto ke beberapa kabupaten. Dan di kabupaten tempat ia menyerahkan SK itu, rasa terima kasih dari para guru yang sudah menghonor sampai 10 tahun pun tak terbendung lagi. Mereka merasa gembira dengan kedatangan PJ Gubernur sekaligus menyampaikan ucapan
Terima kasih. Kalau ditanya perasaan tentu happy dong ya. Alhamdulillah akhirnya sudah resmi dilantik hari ini, diberikan SK dari Bapak PJ Gubernur Riau. Teman-teman yang muda sudah terangkat, mengabdilah dengan tulus, karena ketulusan membuahkan hasil. Terima kasih Bapak atas kesempatan ini. Itulah yang saya sampaikan tadi. Bekerja. Jujur dan ikhlas. Ya Bu ya. Hanya keikhlasan itu yang bisa mengalahkan semuanya Bu. Sesuai dengan moto Bapak, cepat, tepat, teruji dalam menyelesaikan nasib guru honorer yang ada di Riau ini. Semoga untuk kedepannya terus Bapak berpegang teguh pada moto Bapak ini, cepat, tepat, teruji. Alhamdulillah Pak Gubernur, makasih. Dengan sore hari ini Bapak menyerahkan SK anak kami. Didiklah nak sebaik-baiknya murid, biar anak saya ini tetap menjadi guru tauladan, baik di muka masyarakat, di orang tua, keluarga, agama, nusa dan bangsa. Bulan menjadi penjabat gubernur, SF Haryanto sudah menunjukkan kepiawaiannya sebagai kepala daerah. SF Haryanto melakukannya karena dua hal. Pertama, ia memang birokrat yang berlatar belakang sebagai sarjana teknik sipil dan menguasai pembangunan infrastruktur di Riau. Yang kedua, dia birokrat yang pernah juga menjadi orang pusat. Tentu dia memahami aturan, memahami seluk-beluk ketentuan yang berlaku di pusat. Dan yang tak kalah hebatnya, dia juga memahami bagaimana melobi pusat untuk memasukkan anggaran pembangunan di daerah, sekaligus meyakinkan kementerian-kementerian yang memiliki anggaran agar bisa dibawa ke daerah. Itu memang tidak gampang, tapi ini dilakukan oleh SF Haryanto dalam 5 bulan. Kita berikan apresiasi dan terima kasih kepada SF Haryanto selaku PJ Gubernur Riau yang sudah berbuat maksimal. Kita bertemu kembali dalam edisi mendatang. Jangan lupa subscribe terus channel YouTube Berazam agar kami bisa memberikan informasi terbaik untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.